Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Arya Putra Kahanan dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pneumatik, yaitu adalah sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari kata Yunani, yaitu pneuma, yang berarti adalah yang beristilah adalah udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer, yaitu vakum atau biasa disebut vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara kempa. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Kelebihan sistem pneumatik yang pertama adalah fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Yang ketiga, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Hidrolik itu menggunakan semacam minyak ya. Yang keempat, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Eh, karena ini gesekannya sangat kecil ya, atau lebih kecil dari biasanya sehingga dapat diabaikan. Yang kelima, aman terhadap kebakaran. Klasifikasi sistem pneumatik. Sistem elemen pada pneumatik memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi berbeda. Di sini sudah bisa dilihat ya, ada klasifikasi dan contohnya, ada output, akuator dan sebagainya. Peralatan sistem pneumatik: kompresor, pembangkit udara kempa. Ini peralatannya ya, dan di sini ada contoh gambarnya juga, bisa dilihat langsung. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara mengisap dan menempatkan udara tersebut. Jadi kompresor itu menyimpan udara, habis itu disimpan di dalam tabungnya. Biasa ada tabungnya tuh di kompresor, tergantung tipe dan mereknya. Unit pengolahan udara bertekanan air atau air service unit. Uh, ini kalau disingkat agak agak as ASU, air service unit. Udara bertekanan kempa yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan antara lain: A. Tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Yang B. Mengandung kadar air rendah. Kadar air yang tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Yang C. Mengandung pelumas. Pelumas ini sangat memerlukan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup atau akuator. Biasanya itu uh, agar tidak ada uh, gesekan di semacam silindernya gitu, kayak di pistonnya itu biasanya ada gesekan. Nah, di sini mengandung pelumas agar gesekannya itu semakin kecil. Konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara kempa yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke akuator. Sedangkan konektor adalah menyambungkan atau menjepit konduktor atau selang pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Macam-macam konduktor antara lain: A. Pipa terbuat dari tembaga, kuningan dan sebagainya. B. Tube atau tabung yang terbuat dari tembaga, kuningan dan sebagainya. Di sini bisa dilihat ya gambar-gambarnya, ada konduktor, ada konektor seperti itu, ada sambungan, ada kabel dan sebagainya. Katup-katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempa yang akan bekerja menggerakkan akuator. Dengan kata lain, ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan akuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada uh, jumlah lubang atau saluran kerja. Biasa disebut port. Port berapa, port memiliki jumlah lubang berapa gitu. Jumlah posisi kerja. Yang C, jumlah penggerak katup. Dan D, nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Di sini ada simbol katup pengatur arah, sambungan port dan posisi.
Di sini bisa dilihat 1 2 3 tanda panah menunjukkan arah aliran udara, huruf T mengindikasikan aliran. Ini nanti di masing-masing komponen biasanya ada di gambar kecil kotak. Nah, di situ ada simbol-simbol seperti ini. Unit penggerak atau working element akuator. Working element tuh akuator sebenarnya, cuman ini bahasa kerennya aja working element. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Macam-macam akuator. Yang pertama di sini sebutkan A. Linear motion akuator, penggerak lurus. Single action cylinder silinder kerja tunggal, atau dan yang kedua ini penggerak putar. Jadi di penggerak lurus itu ada dua, ada silinder kerja tunggal, ada penggerak putar gitu. Penggerak putar itu dalam artian double double silinder ya, karena yang pertama single kerja tunggal gitu. Yang B, rotary motion aquator atau limited rotary aquator. Ada air motor yaitu motor pneumatik. Rotary aquator itu limited rotary aquator. DAC, double acting cylinder. Silinder kerja ganda adalah sama dengan silinder kerja tunggal, tetapi tidak mempunyai pegas pengembali. Jadi jika nggak ada tekanannya, dari silindernya itu bisa ditarik maju, ditarik tanpa kembali lagi loh. Kalau di tunggal kan kalau ditarik, dia udah ditarik silindernya itu, kalau dilepas dia kembali lagi. Tapi kalau di double acting cylinder ini, kalau ditarik dia tidak akan bisa kembali lagi karena tidak ada yang buat ngunci udara di dalamnya. Silinder kerja ganda mempunyai dua saluran, yaitu saluran masuk dan saluran pembuang. Terdiri dari tabung silindernya dan penutupnya, seal dengan piston, batang piston, pengikis, dan bagian penyambung. Di sini ada konstruksi DAC ya. Nah, seperti di gambar tuh, dia memiliki dua input ke DAC-nya ya. Ke batangnya itu dia memiliki dua input. Kalau di mana di tunggal itu kan cuma ada satu input untuk mendorong. Lah dia akan otomatis kembali karena dari situ bedanya tunggal sama ganda. Ada keterangannya: batang rumah silinder, dua saluran masuk, saluran keluar, batang piston, seal bearing dan piston bearing. Uh, di sini ada simbol-simbol DAC ya. Bisa dibaca sendiri, kalau ingin disemen ya bisa di screenshot atau di foto dan sebagainya, bebas. Baik, nanti semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.